Halo semuanya, hari ini gua, Rais dan Boah kita akan nyobain apa rasanya daging steak yang didiamkan selama 200 hari. Dan juga kita akan menjawab pertanyaan Rais soal investasi karena tadi gua lihat di bawah Rais diem-diem download aplikasi investasi. Masih banyak pertanyaan nih. Dan kira-kira mau buat apa sih emang uangnya? Jadi kita tanya. Oke, mari kita lihat videonya bakal seperti apa. Di channel ini gue tuh sering nyobain makanan yang aneh-aneh. Bener bang. Kemarin itu ada lontong sayur tapi bentuknya kayak kue bolu. Kue bolu. Sebelumnya lagi kepiting mentah Korea. Iya benar. Masih hidup bang? Hah? Masih hidup? Masih sama keluarganya. Masih lengkap. Iya, lagi Masih harmonis. Iya, Lagi harmonis. lagi datang nikahan gue makan. Iya. Enggak, kepiting mentah tapi nggak hidup. Nggak hidup? Enggak, emang tapi belum dimasak. Belum dimasak sama sekali? Belum dimasak, Masih tapi mentah. udah masuk proses fermentasi sih katanya. Ada juga ikan-ikan musiman yang langka banget dicobain Yang nih. langka. Iya, langka. Jadi hari ini kita akan review satu makanan yang menurut gue menarik dan harganya juga mahal sih sebenarnya. Harga makanannya bang. Harga makanan ini mahal. Lambung gue harus selalu ada plastik. Karena lagi ada buah. Bener. Iya, jarang-jarang ada buah. Kita harus kasih buah yang paling Spesial. enak. Bener, dong, bener, ya bener, kan? bener. Ini dia nih, kita langsung aja ya. Makanan apa ini? Oke, ini dia makanannya di depan kita. Ini adalah daging titan. Ya. Kenapa titan dong? Kenapa titan? Titan kan warnanya gini. Iya, tapi Iya sih, siapa coklat ya. yang mau motong titan siapa sekarang? Ini nih dry age steak. Dry age. Iya, jadi steak yang didiamkan untuk waktu yang lama. Jadi kayak semacam dibiarin kering terus dituain, di aging gitu, dibiarin. Didiemin gitu bang. Iya. Kenapa stick suruh tua? Iya, makanya Fermentasi dong dry berarti. age. Enggak juga sih, ada nggak ya? Nggak tahu deh, pokoknya cuma didiemin doang. Soalnya nih steaknya mahal loh. Ini harganya berapa nih? Itu total dua itu 660. Astagfirullahaladzim. 600. Dua ini Ini 600. 661.000. Bisa beli beras sebulan bang. Iya. Gitu. Sausnya ini 500.000 satu nih. Oh mahal di saus ternyata. Bukan di steaknya. Panso warnanya kuning ya. Iya. Beda. Bedanya apa yang lo bawain dry age ini? Ada yang kiri, ada yang kanan kalau dari arah gue nih. Hah? Itu ram Oh, ramp punggung ya berarti ya? belakang, punggung belakang. Punggung belakang. Lo punya ramp nggak? Punya. Serem kalau nggak punya. Masa langsung nyatu? Masa lambung sama pankreas jadi satu? Ini RAM-nya berapa giga bang? Nah, Waduh, lumayan lo. Gak kelek lo kalau ini lo main game. Oke, dry age steak ini ya, ini informasinya nih. Jadi daging ini disimpan di dalam sebuah ruangan, pakai suhu ruangan, kelembapan dan lingkungannya dikontrol ketat. Jadi tujuannya itu biar dagingnya lebih lembut, didiemin di situ. Nah kalau yang ini tuh 200 hari ya. 200 hari. Tingkat kelembapan dijaga biar nggak melebihi 70%. Jadi dijagain di situ. Selain itu ruangan tersebut juga diberi kipas untuk menjaga saluran udara. Nah durasinya tuh sebenarnya tergantung keinginan, tapi seharusnya sih makin lama makin enak kayak gitu. Makin Ya. lama makin enak. Ini sirloin aja ya. Sirloin. Ini Yang paling paling mahal. Ambil. 200 hari dibiarin. Beneran dibiarin. Oke, nih. Bentuknya Lu kalau 200 hari dibiarin jamuran kali ya. iya bang. Bedaki bang. Nggak mandi. Ini medium rare, Medium jadi setengah mateng dia. Oh digini. Ini apa sih menteganya atau butternya? Oh, pokoknya bumbu dia lah ya. Tapi aneh ya, dia nggak basi ya. Nah itu bang. Iya. 200 hari bang. 200 hari loh. Kita cobain ya, dry age steak. Ini pertama kali ya berarti ya? Pertama Iya, kali bang. Pertama kali. 3, 2, 1. Sapi banget bang. Emang ada yang nggak sapi? Nanti Bang? pas dikunyah mau. Tapi lembut banget tau. Oke. Karena dia medium rare, jadi rasanya tuh banyak ininya ya. Teksturnya tuh lebih legit gitu loh, lebih lembut. Iya. Tapi karena dia di dry age, jadi luarnya tuh agak kering-kering gitu. Asam nggak sih bang kayak? Iya, rasa mungkin asamnya? itu reaksi kimianya itu kali yang namanya jaringan ototnya dipadetin jadinya begitu. Oke, sekarang kita coba yang rump ya. Rump ini biasanya bagian yang keras loh. Bener nggak nih? Oh iya tuh, keras kan? Kayak kue bolu ya? Wah. Diapain ini? Sirloin tadi tuh di pensir butter. Oh, di pensir butter. Kalau yang ini di grill pakai karkol. Oh, pakai apa? Karkol apa? Batu Batu bara, batu arang, arang. Dikit aja sih, soalnya agak keras kayaknya feeling gue. 3, 2, 1.
Wah, beda ya. Agak keras sih. Pertamanya doang keras, tapi lama-lama Tapi lembut iya. Lama-lama lumer Empuk. gitu ya. kayak ati ya. Iya. Kayak Kenapa ya? ayam. Gue nggak bisa ngebayangin lu ini daging yang didiemin 200 hari. Hari. Bete ya dia. Bete pasti Iya, ya. dingin Weh, banget nggak bisa sih. main HP lagi. Merinding juga sih liat daging main handphone. Mana nge-push rank. Menjokan ya. Kalau gue lebih suka yang ini. Iya, bener. Ini tadi gua ada asam-asamnya itu, Bang. Enak nih. Ini rasanya tuh lebih kaya sih. Tapi Boa lebih suka yang ini lah. Ini Mm-mm. lebih berasa sapinya Pengen ini. gua. Iya, sapinya banget. Kalau ini sapinya nggak terlalu berasa. Kayak daging. Daging doang. Enak. Gue coba terakhir kali. Iya. Enak nih. Dulunya enak sih. Dulunya enak. Lebih empuk ini, lebih lembut ini. Beda banget. Kalau sama nggak di dry age tuh beda banget. Karena kalau di dry age tuh ternyata cita rasanya tuh lebih keluar. Dagingnya lebih berasa. Orang boleh suka, boleh enggak ya. Karena ada orang kayak Rais mungkin merasa ini sapi banget nih gitu. Iya. Tapi gue malah suka justru. Sama yang ini juga cita rasanya juga jadi beda banget. Gak kayak daging-daging steak pada umumnya. Daging Iya. steak pada umumnya tuh lebih apa ya. Ini nih kayak satu rasa steak tuh dipadetin Dikumpulin. banget. Iya, dikumpulin gitu. Jadi cuman kesari-sarinya doang dan agak kering memang. Tapi kelihatannya padat pas digigit empuk. Empuk Bang ini, Bang. Awalnya doang tapi keras. Nggak percuma 600.000 sih. Gue. Tapi tetap aja Bang, saya mah sayang. Iya. Nabung dulu nih. Lo tadi mau apa? Mau nabung dulu buat ini? Nabung dulu Bang. 100.000 Bang. 600.000 lumayan ya? Iya lumayan Bang. Lumayan juga sih sekali makan sih ya. Sekali makan doang. Iya, tapi Boah ini emang jago nabung menurut gue. Si Boah. Karena gue inget kita lagi collab perang makanan kalau nggak salah. Terus di bawah Boah tiba-tiba nyamperin gue gitu kan. Bang, ini dong cek reksadana gue gitu. Bang. Ngomongin Ternyata reksadana. dia ini invest reksadana ya? Iya Bang. Itu gara-gara apa dulu? Gara-gara lo bilang gara video gue. Iya. Soal apa itu reksadana? kalau nggak Gini salah. loh cara beli reksadana. Terus Emang lo dulu nggak kepikiran sama sekali? nggak tahu bala Bang. Boah tuh ngiranya kayak reksadana, saham atau segala macem investasi itu cuma orang kaya doang gitu. Yang bisa. Iya kayaknya Iya. gue orang kampung kagak pantes gitu ngomong Tapi saham kan- aja minder. Di video itu kan gue bilang 10.000 aja bisa kan? Iya tapi pas Boah tahu itu kayak oh ternyata 10.000 aja bisa. Oke, lo habis nonton video itu belinya berapa reksadananya? 50.000. Ternyata bisa kan? Bisa. Iya emang bener, kenapa ya orang mikir tuh kayak mahal ya? Iya sebenarnya? kayak ih keren Image-nya banget doang lu. kali ya? Rasanya aja gitu. Iya. Karena kayak jarang diobrolin, Bang, sama orang-orang yang di kalangan-kalangan Iya juga sih. gitu. Ya. Nah menurut gue nih kayak steak ini ya, kayak ini kan di dry age, 200 hari. Makin lama kan makin enak. Tapi kan buat ngerasain enaknya, kan harus sabar. Ada prosesnya. Iya, Bener, kan bener, ngerti bener. gak sih maksud gue? Kayak lu kalau mau sabar kan gini, misalnya lu, gue pengen makan steak hari ini. Ya udah kalau mau enak 200 hari lagi. Siapa yang mau nunggu 200 hari lagi ya kan? Iya Tapi juga, kalau lu bisa nunggu, jadinya enak. Hasilnya Iya iya. kan? Maksud gue mirip kayak gitu, investasi gitu. Konteksnya reksadana lah ya. Kayak si Boah ini. Semakin lo sabar ya, semakin enak lo nikmatin nih. Jadi pilihannya itu lo menahan nggak dulu sekarang untuk keenakan yang lebih besar di masa depan. Bener-bener. Jadi itu yang kita korbanin sebenarnya saat ini. Persoalannya adalah gua itu investasi buat jangka panjang. Jadi karena gua tahu bahwa yang namanya di reksadana saham, kita ngomongin reksadana saham ya. Reksadana saham itu apalagi yang indeks ya, yang ngikutin indeks acuan ya, which is IDX 30 gitu misalnya. Ya gua tahu gitu. Nanti kalau misalnya di masa depan dalam 10-15 tahun lagi kemungkinan besar pasti akan naik karena kan ekonomi kita kan juga pasti akan naik juga Iya. gitu loh. Kayak pertanyaan, lo tujuannya apa? Nikah Kapan? 5 tahun, 7 tahun ke depan. 5 tahun, 7 tahun itu kan berarti ini ya, jangka pendek ya. Iya. Itu bisa di reksadana pendapatan tetap atau kalau di Bibit tuh namanya reksadana obligasi. Hmm. Kalau saran gue, ini buat yang nonton juga ya. Gue bukan ahli keuangan ya, gue bukan penasehat keuangan gitu. Gue cuma doyan sharing aja. Itu gue harus disclaimer tuh. Oke, saran gue nih, jangan investasi karena lo pengen kaya. Karena kebanyakan orang tuh, Banyak. gue pengen investasi bang, ngapain? Gue pengen jadi kaya, Jadi sultan. pengen jadi sultan gitu. Persoalannya kalau lo masuk ke investasi, terus pikiran lo mau kaya, yang terjadi adalah lo akan tergoda ke berbagai macam jenis investasi yang sifatnya resikonya tinggi. Tapi returnnya juga tinggi. Iya kalau misalnya, gue ngeliat teman gue returnnya 200% masuk ke sini, dimasukin misalnya. Tapi jangan-jangan kalau lagi nggak kena 200% lagi gimana? Bisa
bisa habis kan uang. Benar. Jadi investasi kalau bukan buat kaya, buat apa dong? Ya investasi itu untuk memenuhi tujuan keuangan. Kayak tadi mau kawin. Jadi investasi itu supaya ada duit ketika kawin, ngerti nggak? Bukan investasi Buat kaya. buat kaya. Itu kan Bener. absurd kan? Maksudnya bukan absurd ya, itu abstrak ya. Sekarang lo udah mau nih, Iya. udah tahu tujuannya nih. Paling gampang tuh pakai bibit kalau gue. Pakai bibit. Iya, ya lo aplikasinya ada muka gue tuh. Iya. Emang bibit bagus banget, Bang. Bibit. Coba Lo udah download belum? udah download. Coba lihat. Udah download gue, Bang. Emang udah download lo ya? Udah download. Ini. Udah nih, Bang. Oke. Ya, lo baru register berarti ya? Baru register gue. Nah ini gampang banget karena pakai KTP doang kan. Iya. Nanti biasanya nih kalau misalnya udah nunggu, nanti dia akan ngasih profil resiko tuh, lo ngisi jawabannya. Udah. Udah. Yang survei itu kan, kayak udah nikah apa belum? Udah nikah belum? Terus Penghasilan. kalau misalnya investasi turun, apa perasaan Anda? Iya. Oh itu ada. Udah, Oke. ada. Hasilnya apa? Dan skornya tuh sampai 1 sampai 10 tuh. Hasilnya di situ gue adalah ini apa namanya? Moderat ya? Moderat. Oh dia moderat dapatnya. Oh 7 nih 7. Jadi artinya apa? Ini profil resiko nih. Heeh. Kan kadang-kadang orang kalau investasi di reksadana saham lah, katakanlah yang saham yang naik turunnya kan kenceng tuh. Iya. Katakanlah kalau tiba-tiba dia turun 10%, perasaannya gimana ketika turun 10%? Kalau lo tipe yang gampang keringet dingin, ya maka nanti bibit ini kan ada robo ya, di mana dia alokasiin investasi lo tergantung ininya kan. Karena ini buat pemula, bibit itu langsung alokasiin ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, sama reksadana saham. Oke. Kalau lu yang cukup agresif, biasanya sahamnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau saham kan naik turunnya kenceng tuh. Jadi dia anggap lu kan agresif, kayaknya lu agak tahan deh kalau misalnya suatu saat agak turun investasi mentalnya lu. kuat. Iya, kuat mentalnya. Kalau 7 mungkin ya obligasi sama sahamnya agak mirip-mirip. Gua waktu itu request sama Bibit. Mau dong kalau bikin tujuan itu bisa langsung milih sendiri nggak pakai robo. Nah sekarang udah ada juga. Oh. Cuman kalau buat lo karena baru mulai, pakai robo aja ikutin aja udah gitu. Oh, Dia nyaranin apa udah ikutin aja dulu. tinggal ngikut aja berarti. Untuk saat ini ya. Nah kalau udah punya bibit udah tinggal 2 lagi buat kawin. Apanya? Bebet sama bobot. Oke, ini kan lo masih proses verifikasi ya. Heeh. Oke, ini gue kasih lihat yang punya Reja nih. Oke. Kita anak bibit semua di sini. Nih, kalau kita lihat di sini ya, Reza tuh punya tujuan-tujuan, jadi nanti lo bisa atur sendiri. Oke. Reza punya ada DP rumah, ada dana pensiun, ada dana nikah lagi. Oh, ada 2 kali. Ya kan ada di sini. Iya sih. Ada si Reza nih. Diumpetin di reksadana. Istrinya nggak tahu. Iya. Bener-bener. Kalau bibit tuh untuk pemula, biasanya, karena ini kan aplikasi yang cocok buat pemula ya. Jadi biasanya itu dia langsung kasih dana pensiun. Nah itu diatur sama robo. Itu menurut gue lo isi aja tuh, 50.000, 100.000 gitu. Kalau itu udah isi, nanti kebuka semua fiturnya. Oke. Jadi kayak dia pengen lihat, lo mau nggak sih? Kalau mau cobain deh gitu. Jadi sebelum itu lo lakuin, dia belum buka dulu semua fiturnya. Oke, Oke. iya. Katakanlah nanti lo udah masukin 50.000, baru lo bisa bikin yang kayak Reja gini nih. Oh, tujuan-tujuannya itu ya. Gue bikinin ya di sini ya buat lo ya, contohnya. Tapi Reja yang nabung nanti. Nanti Reza hapus aja. Oke. Contohnya aja biar lo kebayang nih. Lo tambah portfolio kan. Oke. Portfolio itu adalah overview atau apa ya? List daftar dari semua investasi lo dengan reksadananya apa aja. Oke. Itu portfolio. Jadi tambah portfolio ya lo tambah gitu. Lo mau bikin apa gitu. Tambah. Nah, nanti dia kan kelihatan. Pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, ya kan? Apa? Mau nikah kan lo ya? Nikah, pernikahan. Nah, terapkan dong. Mm-mm. Kasih nama nikahan. Nikahan Rais. Nikahan Rais. Oke. Berapa uang yang harus dikumpul? Ini asal aja dulu. Oke. Katakanlah berapa sih nikah sekarang? 50 juta. 50 juta ya? Taruh 50 juta. Dolar ya? Juta ya, Bang. Bang, kaya banget, Bang. Oke. Tadi lo bilang kapan ingin tujuannya tercapai? 5 tahun atau 7 tahun ke depan. 5 tahun berarti 2026 ya. Oke, lanjut nih. Nah, jadi kalau pakai robo ini, dia akan masukin di pasar uang 10%, obligasi 43%, saham 47%. Dia bagi-bagi gitu. Karena Ini dia otomatis ngikutin nih, Bang, sama profil pembagiannya? otomatis. Oke. Cuman kalau gue, biasanya karena gue tahu itu buat jangka menengah, gue akan masukin semuanya di obligasi. Kalau gue, karena kan gue udah tahu. Biasanya gue pilih reksadana sendiri gitu di sini. Cuman kalau lo masih pemula, masih bingung, ikutin rekomendasi robo juga bisa. Oke, ini kayak kita bakal agak panjang dikit ya. Lo tetap mau tahu? Pengen tahu, Bang. Oke, ini berarti singkirin dulu nih. Si Reza dari tadi udah ngeliatin aja gitu. Daripada ngomongin ini, mending gue yang sikat gitu kata Reza.
Oke, ini udah gue masukin di HP-nya Reja. Jadi nanti Reza yang biayain nikahan lu. Nih dia ini kamu gereja. Nah, yang menarik Bibit adalah lo bisa set nabung rutin, nanti dia di auto debit. Dia akan auto debit sama rekening lo. Ini lo bisa pilih. Sekarang yang baru tuh ada Bang Jago kan. Bang Jago. Bang Jago udah berhubungan sama Bibit. Dia baru kenalan di DM lewat IG kan. Iya. Dia temenan dia. Ada DM. Bagus kayak gitu. Oke, jadi tinggal dihubungkan nanti bisa tahu-tahu nanti kebayar aja, dipotong aja. Oh, jadi duit kita yang ada di Bang Jago itu dipotong buat beli reksadana. Ya, kira-kira gitu. Jadi lo nggak usah manual beli tiap bulan. Tahu-tahu kepotong. Sama biar nggak lupa investasi. Karena orang kalau investasi nih, karena gue banyak ngeliat ya. Nanti dia tuh semangatnya sekarang nih. Iya, awal-awal doang. Iya. Awal doang. Ntar tiba-tiba sebulan lagi, 2 bulan lagi udah lupa. Males gitu. Biasanya kalau awal tuh biar ini kalau di tongkrongan masuk obrolan bang. Karena sekarang tongkrongan bahasnya Bahannya investasi ya? investasi. Makanya kalau gue nih kalau teman-teman bahas investasi mending main Mobile Legends bingung bang. Masih nggak relate waktu itu. Ya tapi kan dengan 50.000 aja bisa ya kan? Bener. Oke, yang lucu lagi di Bibit nih, karena gue baru IG live juga sama Bibit kemarin. Itu ada fitur namanya Bibit Bareng. Bibit bareng. Jadi lo bisa keroyokan bikin tujuan. Misalnya ini nikahan Rais ya. Oke. Lo bisa bikin lu sama calon istri lo. Oh, patungan gitu. Iya, ini kan patungan. Jadi Oke. bulan ini calon istri lo ngasih 100.000. Oke. Lo bisa ngasih 200.000. Bulan depannya lagi 500.000. Istri lo 50.000. Jadi bisa barengan nanti dikumpulin di satu porto kelihatan. Jadi bisa ngajak, bisa collab. Oh berarti enak Seru dong. ya? Iya. Jadi nggak sendiri. Iya, nikahan lo kan 50 juta nih. Bener. Ya bulan ini ya lo 500.000. Oke. Dengan calon istri lo 2M gitu. Nah, iya, Langsung iya, nikah, langsung mending. nikah, Bang. Mending langsung Iya, nikah. Lebih dari emang. budget target lagi. Kalau misalnya putus gimana? Nah, iya itu, Bang. Itu bang. Iya Kita kan? kita nggak tahu. Kalau misalnya Bener. putus gimana? Culik orang tuanya. Nah, iya jadi orang tuanya Ya, dong. teknik sinetron. Iya. Kalau misalnya putus nggak apa-apa. Ini bisa dibubarin. Bisa Bisa dibalikin duitnya. Dibagi duitnya. Kan pertanyaannya lagi, tapi bang, gimana cara bagi duitnya? Oh, iya. Kalau misalnya bulan ini Rais 200, Oke. bulan depan dia 50.000, bulan ini Rais 75.000. Siapa yang nyatet? Bener. Bibit yang nyatet. Oh, udah ada catatannya gitu. Bibit tahu secara proporsi itu berapa aja. Oh udah kecatat otomatis. Iya. Oh enak. Akan dia bagi secara proporsi. Nanti total yang udah lo sumbangin bareng-bareng berapa, nanti dia bagi proporsional. Berarti kagak pusing ngitung-ngitung, Nggak Bang. usah ngitung-ngitung. Nggak usah ngitung-ngitung lagi. Tadi maksudnya ini portonya satu ya, bukan akunnya satu. Jadi si cewek lo ini juga harus punya bibit juga. Lo kan punya bibit baru. Dan nggak cuma buat berdua, maksimal 10 orang. Maksimal 10. Jadi kayak kalau mau liburan sama temen nih, kita bareng-bareng 10 orang. Iya, bisa. Sama pemburu cashback tuh pasti doyan nih. Pemburu cashback. Karena suka ada cashback juga di Bibit ini. Nah, karena baru temenan sama Bang Jago nih, si Bibitnya nih, cashbacknya juga dari Bang Jago juga ada. Oh karena masih baru ya. Iya. Wah. Oke, ini kalau lo udah investasi nih, ya, investasi. Katakanlah nanti lo jadi tergoda juga nih untuk bikin dana pensiun. Iya. Karena yang paling berat buat gua ya, pribadi adalah dana pensiun. Kenapa kita harus nyiapin? Karena kita nggak pernah tahu kita tuanya gimana. Iya, Bang. Apalagi pekerjaan kayak kita. Dimana kalau gua dulu jadi penulis itu kan, kalau nggak ngeluarin buku pasti nggak ada duit. Iya. Jadi gue tuh, waktu dulu kerjaan gue bingung gitu loh. Berapa buku yang bisa gue bikin seumur hidup gue kan. Oh iya. Bener-bener. Kalau gue hidup sampai 70 tahun, masa ada 70 buku? Ya kan banyak banget. Jadi gue agak takut sama masa depan dulu. Makanya tujuan pertama yang gue kejar setengah mati adalah dana pensiun. Nah karena dana pensiun, nah tiba-tiba mungkin katakanlah lo jadi kayak, gue juga mau bikin dana pensiun, udah mikirin gitu ya. Udah pasti banget komponen paling gede itu dari reksadana saham. Karena masih jauh di masa depan kan. Bener. Ya kan? Dan dana pensiun gue tuh terkumpul tahun 2019, itu bisa terjadi karena banyak di saham. Ya karena semuanya di saham sebenarnya gitu. Jadi dia cepat naiknya sekitar mungkin 12%, 15% per tahun masih bisa waktu itu. Wah. Oke. Katakan nanti lo kayak gitu. Nah, cuman masalahnya nih, karena lo masih baru nih. Lo harus kuat kalau misalnya dia turun. Karena pengalaman nih ya, Iya. orang investasi reksadana saham, masukin 10.000 perak katakanlah. Ya 50.000 deh. Pasar lagi turun nih. Benar. Ya kita nggak tahu lah apa. Tiba-tiba COVID amit-amit makin naik lagi. IHSG turun 2% misalnya. Reksadana dia juga turun 2%. Wah itu kebakaran jenggot biasanya. Banyak yang gitu bang. Iya karena dia akan pikir kalau hari ini 2%,
besok 2%, berapa besoknya lagi 2%, habis duit gue 50.000 perak. Gitu. Saya pernah bang. Lo gimana? Pengalaman lo Iya. gimana? Dulu gimana? Panik banget bang. Enggak, dulu Betul. gimana? Ini uang udah masuk nih. Ya udah masuk Oke. nih ya. Berapa 3 hari itu masuk, baru itu pertama masuk di reksadana saham tuh. Kok ini merah Iya. gitu? Berapa Minus berapa persen tuh? ya? Berapa persen? 0, atau udah 1? 0, Masih 0, 0,8 kalau nggak Ya, salah, 0,8%. Lah, besokannya turun lagi bang. Oh, turun lagi besok. Merah lagi. Udah 1,2 apa 1 berapa gitu. Lah, kok turun lagi bang? Saya panik banget bang. Aduh ini gimana? Uang gue. Iya. Berapa waktu itu? Berapa 300.000 kalau 300.000 duit iya. lu berarti hilang Iya, gimana iya, gitu. iya sayang banget tinggal berapa duit gitu. Oke. Iya panik banget ini. Gua tuh niatnya tuh pengen beli HP bang. Tadinya. Iya kagak jadi beli HP, ini malah jual HP ini bang. Kebayangnya gitu karena takutnya bakal sampai 0. Iya. Nah ini tips aja buat Rais sama mungkin yang nonton juga yang tergoda nih. Kalaupun nanti merah, tenang aja. Biasanya karena kalian nggak tahu apa yang ini sebenarnya mekanismenya gimana, ya kan? Tapi karena Boa sekarang tahu bahwa reksadana saham itu isinya adalah kumpulan berbagai macam saham perusahaan dalam satu unit ya, yaitu reksadana. Jadi kan udah kebayang nih yang kita beli apa. Jadi tadi masuk akal ya, kita kan nyobain stake yang 200 hari ini sama investasi itu bisa nyambung lah ya. Bisa, benar. Jangkanya bang. Karena hal-hal yang baik itu perlu kesabaran. Iya benar. Hal yang enak tuh pasti mesti menunggu dulu. Nunggu, sabar. Iya, nggak ada hal baik yang datang langsung saat ini juga kan. Benar. Jadi tenang gitu, jangan tergoda kayak pengen buru-buru kaya. Jangan tergoda sama yang kayak gitu-gitu. Semua tuh harus punya proses, pelan-pelan. Walaupun gua kerja bareng Bibit ya, menurut gua salah satu hal yang paling menarik dari Bibit itu adalah dia biaya komisinya itu nggak ada. Iya, Jadi gratis. 0% ya kan. Gratis. Iya, Jadi Bang. gratis. Enak banget. Nah ini juga udah diawasi OJK, jadi aman. Nah ini banyak banget yang nanya, walaupun sebenarnya ada di halaman FAQ-nya ya, orang bisa baca sendiri ya. Banyak yang nanya soal kalau Bibit tutup gimana? Nah itu juga saya pernah cari Iya. tahu. Ternyata apa? Iya, nanti itu duitnya tuh ada di bank kustodian, Betul. bukan di Bibit. Jadi Betul. aman, bisa diurusin kalaupun Bibitnya tutup gitu. Iya. Ya kan? Bang? Ya benar-benar. Jadi reksadana yang kita beli, walaupun ya apapun yang ada di Bibit ya, kita kan bayar duitnya melalui Bibit. Iya. via Tapi Bibit. uangnya nggak di Bibit. Oh. Uangnya ada di sebuah bank yang namanya bank kustodian yang nyimpan uang kita. Jadi Bibit tuh nggak punya urusan apapun sama uang kita. Kayak lo punya Telegram. Punya. Bukan buat nonton film bajakan kan? Enggak lah, saya mah nonton. Banyak soal di Telegram. Iya, jangan tuh nggak boleh tuh nggak baik. nggak boleh. Nggak apresiasi. Iya. Nah di Telegram itu ada grup Bibit juga. Cuman hati-hati loh, karena ada yang penipuan juga. Jadi lo lihat di sosial media Bibit itu suka dikasih tahu tuh mana yang resmi mana yang enggak. Nah tapi Bibit tuh ada di Telegram. Membernya itu ada sekitar 180.000 member. Wih, banyak. Gua pakai Telegram juga cuman buat ikutan Bibit sama komunitas musang gua. Oh, musang. Iya, walaupun nggak punya musang. Kamu nggak ikut? Iya, Biar tahu terserah. Bang, ciri-ciri Iya, terserah. spesifikasi musang. Kalau marah gue ikut komunitas musang, ada masalah apa sama Enggak, musang? maksudnya biasanya orang masuk komunitas tuh karena punya. Karena punya. Gitu. Enggak. Gua nggak punya Telegram. Enggak punya Telegram. Nggak punya. Cuma kalau lo punya, mendingan ikutan grup. Di grupnya. Iya. Oke, ini kayaknya udah panjang banget ya. Karena niatnya tadi gue mau review daging, tapi jadi ngomongin urusannya Rais nih. Emang repotin nih Rais. Ah, Bang, tapi Bisa nikah lagi ya Bang? Iya. Bisa nikah akhirnya nanti gue. Tapi kan yang kayak gini, kalau ngumpulin dana nikah ya udahlah ya, diusahakan ya. Tapi kan yang paling susah kan hatinya. Emang udah yakin, Rais? Bener. Oh, makanya 5 tahun lagi. Bukan masalah uang. Bukan masalah uang Bang. Oh iya, Takut masalah. diganti lagi. Enggak, masalah mungkin kalau 5 tahun udah yakin, soalnya sekarang belum. Wah, iya gitu. Nggak ada. Jangan ada, Yakin. jangan ada kesimpulan, Bang. Is. Jadi Bang Rais. Ya, Bang. Enggak ya. Cuman yang pasti tadi kita udah lihat ya, sesuatu yang kalau misalnya kita tahan, dalam artian kita bersabar, itu hasilnya pasti luar biasa. Yang steak yang dry age tadi 200 hari loh. Kita harus tahan-tahan supaya akhirnya bisa dapat rasa yang seperti itu. Investasi juga sama. Kita harus tahan-tahan supaya dapat hasil luar biasa. Kalau mau belajar dari gua dari tahun 2005 baru kenal deposito doang, akhirnya habis itu berlanjut jadi tahu reksadana, saham dan lain-lain. Sampai akhirnya 14 tahun tuh gue ngumpulin dana pensiun.
2019 akhirnya kekumpul. Ngurangin pengeluaran karena dulu kan gue masih di karyawan kan. Gue masih di wartawan dulu. Gimana caranya ngurangin pengeluaran, cari sumber pendapatan baru, sabar. Yang lain pada beli mobil apa segala macam. Gue ya udahlah tetap sama yang lama gitu misalnya. Sampai akhirnya kekumpul selama 14 tahun. Itu waktu yang sangat lama, emang harus bersabar tapi akhirnya bisa gitu. Oke, itu aja. Buat yang lagi nonton juga yang juga dengerin mungkin pengen investasi juga, ya tinggal download Bibit. Benar. Kalau pengen stake dry age juga, Ya, hubungin Rai. Saya. Bakal lo beliin? Tidak dong. Mending saya buat bibit. Iya, bener ya buat investasi. Benar. Ngapain Nanti beli? semua ya.